Dorani. Alkisah, beribu tahun yang lalu di kerajaan India, hidup seorang gadis cantik bernama Dorani. Kecantikan Dorani sepadan dengan kepandaiannya menari dan bernyanyi. Karena itu, Dorani terpilih untuk menghibur Indira, ratu negeri Hayangan. Setiap malam, Dorani harus datang ke kuil Ratu Indira untuk bernyanyi dan menari. Sebagai imbalan kesetiaannya, Ratu Indira memberi Dorani hadiah rambut panjang yang hitam berkilau dan memancarkan harum semerbak seperti bunga mawar yang sedang mekar. Pada suatu pagi, Dorani datang ke tepi sungai untuk membasuh rambut panjangnya. Ia memotong sedikit ujung rambutnya, membungkusnya dengan sehelai daun asoka dan dihanyutkan ke sungai. Daun itu hanyut melewati seorang pangeran yang kebetulan sedang memberi kudanya minum di tepi sungai. Tertarik akan bau harum yang berasal dari bungkusan daun asoka itu, pangeran mengambil dan membukanya. Ia heran ketika mendapati potongan rambut yang sedemikian harum. Siapakah gerangan pemilik rambut hitam berkilau dan harum semerbak ini? Mungkinkah ia seorang dewi dari negeri Kayangan? Gumamnya dalam hati. Seharian, sang pangeran menerka-nerka dan ia kembali ke istana dengan wajah muram. Baginda raja tahu bahwa putranya sedang gelisah. "Mengapa kau berduka, anakku?" tanya sang raja. "Hamba jatuh cinta dan ingin mempersunting gadis pemilik rambut panjang ini, ayahanda," jawab pangeran sambil memperlihatkan segenggam rambut berkilau dan memancarkan wangi semerbak. "Tapi hamba tidak tahu siapa pemilik rambut ini dan di mana ia tinggal. Kejadian ini sungguh membuat hamba tak tenang." Esok harinya, Baginda Raja langsung menyebar utusan-utusan kerajaan di seluruh penjuru negeri untuk mencari pemilik rambut harum itu. Tidak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga ayah Dorani. Beliau tahu kalau putrinya adalah gadis yang dicari oleh pangeran. Maka ayah Dorani bertanya pada putri kesayangannya itu, "Apakah kau bersedia dipersunting oleh sang pangeran, anakku?" Dorani diam dan berpikir sejenak. Ia takut kalau setelah menikah, suaminya akan melarang dirinya untuk pergi ke kuil Ratu Indira untuk mempersembahkan tarian dan nyanyian. Lalu Dorani menjawab, "Aku bersedia untuk menjadi istri pangeran, tapi dengan satu syarat. Pangeran harus membiarkan aku seorang diri di malam hari." Ayah Dorani menghadap Baginda Raja dan menyampaikan pesan Dorani. Baginda Raja menganggap permintaan itu aneh. Namun, demi kebahagiaan putranya, maka upacara pernikahan tetap dilaksanakan. Di awal pernikahan, pangeran bahagia karena ia berhasil mempersunting gadis impiannya. Tapi lama-kelamaan, kebahagiaan itu berubah menjadi sebuah kesedihan karena di siang hari Dorani membisu sambil menutupi wajahnya dengan cadar. Sedangkan ketika malam tiba, Dorani lenyap seolah hilang di dalam kegelapan. Pangeran menceritakan kesedihan hatinya pada sahabatnya yang setia, yaitu kakek tabib istana. Kakek tabib merenung, lalu memberi pangeran sejari kertas yang berisi mantra. Ia berpesan,
Bacalah mantra ini di bawah sinar bulan, dan tuanku dapat menghilang. Dengan demikian, tuan bisa diam-diam mengikuti Putri Dorani dan mengetahui rahasianya." "Terima kasih banyak, kakek," kata pangeran penuh sukacita. Ia menyimpan kertas mantra itu di sakunya dan menunggu malam tiba. Ketika bulan purnama tiba, pangeran pergi ke halaman istana dan membaca mantra pemberian kakek tabib. Ajaib, tubuh pangeran sedikit demi sedikit menghilang dan lenyap sama sekali. Tak lama kemudian, dilihatnya Dorani berjalan sembunyi-sembunyi meninggalkan istana. Pangeran membuntuti istrinya itu tanpa terlihat. Dorani mengenakan kerudung yang berlapis-lapis. Ia menyusuri jalan-jalan sempit di kota, menuruni lorong-lorong yang aneh sampai akhirnya tiba di sebuah kuil besar yang atapnya tinggi menjulang. Dinding kuil itu terbuat dari emas dan dihiasi batu-batu permata. Di depan pintu gerbang, Dorani melepas sehelai kerudungnya, kemudian masuk ruangan yang melepas lagi sehelai. Lalu, ia menaiki anak tangga dan tiba di sebuah aula nan megah. Kerudung yang terakhir pun ditanggalkannya. Pangeran kagum menyaksikan kecantikan Dorani yang tertimpa cahaya 1000 lilin di aula itu. Dorani disambut oleh para dayang-dayang bercadar yang siap melayani Dorani. Mereka menggosok kaki dan tangan Dorani dengan bunga-bunga mawar yang dicelupkan dahulu ke dalam mangkuk susu. Mereka juga menghidangkan kue-kue manis dan minuman rempah untuk menghangatkan diri. Kemudian, para dayang-dayang mendandani Dorani dengan kain sari berserat emas, kalung mutiara, gelang permata, serta mahkota rangkaian bunga-bunga mawar merah yang sungguh indah. Pangeran belum pernah menyaksikan istrinya secantik itu. Setelah berpakaian lengkap, Dorani bersimpu di dalam sebuah ruangan yang tertutup tirai sutra tebal. Ratu Indira duduk di singgasana berdudurnya. Di depan Dorani terletak sebuah kecapi ajaib yang mengeluarkan denting-denting suara tanpa siapapun memetik sinarnya. Kecapi ajaib mengalunkan sebuah lagu, dan Dorani mengiringi suara kecapi itu dengan bernyanyi merdu. Pangeran belum pernah mendengar Dorani bicara ataupun bernyanyi. Ia terpesona oleh suara yang berasal dari balik tirai itu. Maka, pangeran dengan hati-hati menyebarkan tirai sutra dan menyelinap masuk. Pangeran terpesona menyaksikan Dorani yang menari dan bernyanyi sepanjang malam. Sebelum fajar menyingsing, Ratu Indira memberi isyarat agar kecapi ajaib berhenti bermain. Dan Dorani juga berhenti bernyanyi. Sang ratu bertanya pada Dorani dengan rasa curiga. "Semalam aku melihat tirai itu bergoyang. Apakah suamimu tahu tentang keberadaanmu di sini?" "Ingat Dorani, tidak boleh ada satu orang pun yang tahu tentang tempat ini." Dorani bersumpah bahwa ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, termasuk pada suaminya. "Mungkin hamba kurang rapat menutupnya," sembah Dorani meminta maaf. "Besok malam, hamba akan memeriksa tirai itu baik-baik." Lalu Dorani keluar, memakai kembali kerudung-kerudungnya, dan bergegas kembali ke istana. Sementara itu, pangeran mendampingi dan baru menampakkan diri setelah tiba di istana. Kemudian, ia menemui Dorani yang duduk diam sembari menutup wajahnya dengan cadar. Untuk sesaat,
Keduanya membisu. Lalu pangeran berkata pada Dorani, "Semalam mimpiku sangat aneh, Dinda." Lalu ia bercerita tentang semua yang disaksikannya. Dorani terkejut namun tetap diam. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin mimpi bisa serupa dengan apa yang sesungguhnya terjadi? Dorani tidak ingin menuduh suaminya. Sesaat, ia mengangkat wajahnya seolah-olah hendak berbicara pada sang pangeran. Tapi Dorani tidak bisa. Rahasia tentang kuil Ratu Indira harus ditutupnya rapat-rapat. Maka Dorani pun membisu. Ketika malam tiba, Dorani menyelinap keluar istana diikuti oleh suaminya yang memakai mantra agar tidak terlihat. Seperti hari kemarin, pangeran bercerita lagi pada Dorani tentang mimpinya yang janggal. Dorani tak dapat menyembunyikan keingintahuannya dan bertanya, "Kakanda, katakan yang sejujurnya. Benarkah Kanda hanya bermimpi? Atau apakah Kanda berada di istana?" Pangeran sangat mengasihi istrinya dan tidak dapat berdusta. "Kanda mengikutimu, Dinda." "Mengapa?" tanya Dorani. "Karena Kakanda sangat mencintai dan mencemaskan Adinda," jawab pangeran. Hati Dorani tersentuh mendengar kejujuran suaminya. "Kanda, maafkan jika Dinda telah membuatmu cemas. Tapi jika Kakanda sungguh mengasihiku, tinggallah di istana malam ini. Permintaan ini akan menguji cinta dan kejujuran Kakanda," kata Dorani memohon. Dan pangeran pun berjanji untuk memenuhi permintaan Dorani. Malam itu, Dorani bernyanyi dengan sangat merdu dan menari sepuas hati, sehingga Ratu Indira sangat terpesona. Karena kekagumannya, Ratu Indira menawarkan satu hadiah kepada Dorani. "Apapun yang kau minta akan kuberikan, Dorani." Dorani menunduk hormat, namun tidak menjawab, sampai sang ratu mengulangi kembali tawarannya. Lalu, Dorani berkata dengan hati-hati, "Ampun Sri Ratu, hamba tidak menghendaki apapun kecuali kecapi ajaib itu." Ratu Indira menyesali tawarannya. Dengan memberikan kecapi ajaib itu, sama saja dengan membebaskan Dorani dari tugasnya setiap malam untuk bernyanyi dan menari di kuil sang ratu. Tapi Ratu Indira tidak mengingkari janjinya. Ia memberikan kecapi ajaib itu pada Dorani sambil berkata, "Kau tidak perlu lagi datang ke kuilku lagi. Aku tidak memiliki sesuatu yang lebih berharga untuk mengikatmu. Maka bawalah kecapi ajaib itu dan kau pun bebas." Betapa lega dan senangnya hati Dorani. Ia bergegas pulang ke istana dan menemui pangeran dan bertanya apa mimpinya semalam. "Kanda tidak bermimpi apapun," sahut pangeran dengan lembut. Dorani sangat bahagia karena suaminya telah memenuhi janjinya. Kini, Dorani bebas dari ikatannya dengan Ratu Indira dan ia pun hidup bahagia dengan pangeran sampai selama-lamanya.